kan Nabi Saleh karena keangkuhan mereka, kesombongan mereka. Jadi memang kebanyakan kebenaran itu diingkari ya karena kesombongan. Makanya hati yang diisi oleh kesombongan itu susah dimasuki oleh hidayah. Coba saja lihat kalau ada orang yang seorang menyampaikan kebenaran, kemudian yang disampaikan kepadanya kebenaran itu menganggap remeh orang tersebut, ya kan tidak masuk itu. Iya. Oh, saya lebih duluan mengaji daripada kamu, kan gitu. Kamu ini masih anak bau kencur. Saya lihat jika kamu itu masih kecil dulu. Ya. Semua peremehan-peremehan seperti ini akan menyulitkan hidayah kebenaran untuk masuk ke dalam diri seseorang. Ya, meskipun dia membenarkan, dia tahu itu benar. Ini benar ini. Ya. Tapi kalau saya membenarkan dia, maka jamaah saya akan hilang. Jamaah saya akan apa? Menganggap saya ternyata selama ini saya tidak pintar. Kan begitu? Setelah disampaikan dalil-dalil ayat-ayat kepadanya bahwa Allah itu di atas langit, ya. Allah itu beristiwa di atas arsy, sampai 2000 dalil lebih kata Ibnul Qayyim, tidak akan diterima meskipun dia yakin ini benar ini. Idzin ba'atsa ashqaha, ketika orang yang paling celaka di antara kaum itu bangkit. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Ya. Rasulullah yakni Nabi Saleh mengatakan kepada mereka, ini adalah naqatullah, ini adalah untanya Allah. Disebut untanya Allah untuk penghormatan, sama dengan masjid disebut apa? Rumah Allah. Bukan berarti Allah tinggal di sini, enggak. Penghormatan, Baitullah, Ka'batullah. Iya. Makanya gelar yang tertinggi bagi Rasulullah apa? Rasulullah atau apa? Abdullah. Apa? Abdullah. Ya. Gimana itu firman Allah Subhanahu wa taala? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di sini disebut apa? Hambanya, bi'abdihi, hambanya. Ya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang diceritakan adalah sesuatu yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Ketika Rasulullah SAW diangkat ke atas langit, Sidratul Muntaha. Ya, tapi disebutkan di situ apa? Tidak disebut bahwa dia Rasulullah, tapi bi'abdihi, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi naqatallahi ini adalah ya pengagungan terhadap ontak tersebut. Ya. Karena ya orang-orang orang-orang Banu Tsamud itu tidak percaya dengan siapa? Dengan Nabi Saleh. Yang percaya dengan Nabi Saleh itu cuma orang-orang miskin saja, dan memang kebanyakan orang-orang miskin yang membenarkan ya dakwah. Ya. Kenapa? Karena biasanya orang-orang kaya ada kesombongan dalam hatinya. Biasanya. Ya, tidak semua, sehingga sulit menerima kebenaran. Maka orang-orang miskin ini beriman kepada Nabi Saleh. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha rabbakum qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu.
Dan kepada Samud, yakni kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, ya qaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, sembahlah Allah karena kalian tidak memiliki ilah kecuali Allah, kecuali Dia. Qad ja'akum bayyinatun min rabbikum. Ya, telah datang kepada kalian petunjuk dari Tuhanmu. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah. Ini adalah onta Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai tanda kebesaran Allah bagi kalian. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in. Janganlah kalian menyentuhnya dengan tidak baik. Yakni jangan kalian perlakukan dia dengan tidak baik. Fayakhudhukum adzabun alim, sehingga kalian akan ditimpa siksaan yang pedih. Jadi ketika orang-orang miskin ini beriman kepada Saleh, sebagian orang beriman kepada Saleh, orang-orang kaya nantang, apakah kalian beriman kepada Saleh? Dia bilang, iya, kami beriman kepada Saleh. Ini dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Iya. Kemudian kata mereka, sesungguhnya kami kafir terhadap apa yang kalian beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha kusuran wa tanhituna al-jibala buyuta." Ya. Kata Saleh, dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad. Jadi kaum Samud ini adalah kaum yang datang setelah kaum 'Ad. Ya, kaum 'Ad yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jadikanlah itu sebagai pelajaran. Ya, mereka yang sudah berlalu kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mau menyembah Allah, jadikan itu sebagai pelajaran. Kalian juga akan diperlakukan seperti itu nanti. Ya, kalau tidak mau beriman kepada Allah. Dan Allah telah menempatkan kamu di atas bumi, dan dengan mudah kamu dapat mendirikan kusura. Ya, dengan mudah kamu dapat mendirikan istana-istana, rumah-rumah yang mewah. Ya, istana-istana. Ya, ini kampung Samud ini masih ada sampai sekarang. Ya, itu sekitar 300 km di sebelah utara kota Madinah. Ya, saya juga belum pernah ke sana, Pak. Karena belum pernah belum pernah menunaikan umrah atau haji. Wa tanhitunal jibala buyuta, dan dengan mudah kalian bisa memahat gunung-gunung. Kaum Samud ini luar biasa, ya, punya teknologi yang luar biasa. Jadi bisa dengan mudah membuat istana-istana yang kokoh, yang kuat, bahkan sampai sekarang masih ada. Ya, sampai sekarang masih ada. Bukan cuma itu, mereka bisa memahat gunung-gunung. Gunung-gunung dibikin rumah. Dan sampai sekarang masih ada. Ya, sampai sekarang masih ada. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada mereka, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Maka kata Allah, "Fadhkuru ala Allah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Maka ingatlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu. Kelebihan-kelebihan itu adalah kenikmatan dari Allah. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Maka orang-orang yang sombong tidak mau menerima risalah dari Allah kepada Nabi Saleh, mereka berkata kepada orang-orang yang lemah, yang beriman kepada Nabi Saleh, dia katakan, ta'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Apakah kamu tahu bahwasannya Saleh itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Tuhannya? Qalu
inna bima ursila bihi mu'minun. Orang-orang lemah ini, orang-orang miskin ini berkata, sesungguhnya kami beriman dengan kerasulannya Saleh. Beriman. Apa kata mereka? Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Ya, kami kufur, tidak percaya, kami menolak, tidak beriman kepada apa yang kalian beriman kepadanya. Ya. Maka ketika mereka mengingkari ini, mereka ingin mempengaruhi orang-orang miskin itu supaya kembali kepada agamanya yang lama. Iya, dia tes, coba tanya itu, coba minta sama Soleh, ya, suruh buktikan kenabiannya, minta mukjizatnya. Ya. Kata Nabi Soleh, kalian mau apa? Ya. Kata mereka, buktikan kepada kami satu tanda-tanda kebesaran Tuhanmu. Ya, keluarkan dari batu besar ini onta yang sudah hamil. Ya, ini bisa ndak kira-kira? Ini sebenarnya soal mu'jiz. Ya, permintaan yang tidak mungkin. Iya kan? Permintaan, bagaimana mungkin bisa makhluk hidup keluar dari batu yang mati, yang keras, tidak ada kehidupan di dalamnya. Ya. Mungkin masih lebih masuk akal kalau dibilang turunkan onta dari langit. Ini mungkin masih lebih masuk akal. Tapi mengeluarkan onta dari batu, kemudian sudah hamil. Siapa yang hamili? Batu. Maka kata Soleh, kalau saya keluarkan unta dari batu, kalau saya minta kepada Allah untuk mengeluarkan unta dari batu dalam keadaan hamil seperti permintaan kalian, maka apa yang akan kalian lakukan? Kata mereka, kami akan beriman. Kami akan apa? Beriman. Karena ini tidak mungkin. Ya. Kalau memang dia benar-benar Tuhanmu, maka pasti akan apa? Kalau memang kamu betul-betul utusan Allah, maka pasti akan terjadi. Ya. Kaum Samud ini bukan orang yang mengingkari adanya Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman bahwasanya Allah ada. Ya, tapi tidak percaya dengan Soleh dan apa yang dibawa oleh Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Ya. Tidak percaya kalau mereka disuruh menyembah Allah satu-satunya dan disuruh untuk meninggalkan sesembahan selain Allah. Maka Nabi Soleh berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan permintaan mereka. Tiba-tiba keluar dari batu besar tersebut terbelah, keluarlah unta yang putih, warnanya putih sebagaimana permintaan mereka. Dan unta ini sangat menawan, sangat menakjubkan. Ya. Dan betul dia dalam keadaan hamil. Apakah mereka beriman? Tidak. Tidak beriman. Ya. Karena sombong. Ya. Orang-orang yang beriman hanya membutuhkan satu dalil, satu ayat saja, maka mereka akan beriman. Orang-orang yang mau membuka hati, mau membuka diri kepada kebenaran. Akan tetapi orang-orang yang memang tidak mau, orang-orang yang di dalam hatinya ditumbuhi oleh kesombongan, maka tidak bisa. Jangankan satu dalil, 1000 dalil saja tidak akan cukup bagi mereka. Bahkan kata Ibnul Qayyim apa tadi? Ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas arsy itu 2000 dalil lebih. Apakah itu cukup bagi mereka? Tidak cukup. Ya. Tidak cukup. Apalagi kalau cuma satu ayat. Mereka tidak beriman. Maka Nabi Saleh memberikan persyaratan kepada mereka. Di antaranya adalah wala tamassuha bisu'in. Janganlah kalian memperlakukan unta ini dengan buruk. Ya. Kemudian di kampung itu ada satu sumur yang orang-orang kampung minum di situ. Maka Nabi Soleh kasih persyaratan, ya, berikan 1 hari untuk unta ini minum di situ dan kalian jangan minum. Ya, jadi kalian minum 1 hari, besoknya jangan minum. Biarkan unta itu yang minum, jangan dihalang-halangi. Ya, biarkan unta itu yang minum, jangan dihalang-halangi. Ya, besoknya lagi baru kalian minum. Begitu terus. Tetapi ketika unta itu minum dari sumur itu dia mengeluarkan susu yang sangat banyak. Ya,
Dan boleh mereka ambil susunya, minum susu. Jadi kalau tidak minum air sumur, minum susu. Lebih enak mana? Ya lebih enak minum susu. Ya. Apa ini tidak cukup menjadi tanda kebesaran Allah bagi mereka? Ternyata tidak cukup. Ternyata tidak cukup. Ya. Akhirnya mereka dengki dan berusaha untuk apa? Berusaha untuk membunuh unta tersebut. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzim ba'atsa ashqaha." Ya, ketika orang yang paling celaka di antara mereka bangkit. Ya, namanya Kudar. Ya. Namanya Kudar, jangan dikasih nama anaknya Kudar ya. Kudar bin Salif. Namanya Kudar. Ya, ini Kudar, orang yang paling kuat di antara mereka, ya, ditakuti. Orang ini didatangi oleh seorang wanita yang sangat cantik. Ya, didatangi oleh wanita yang sangat cantik. Dia buka cadarnya di hadapannya Kudar. Dia katakan, ya, dia buka cadarnya sebentar baru dia tutup. Sudah kelihatan cantiknya luar biasa. Ya, kata perempuan ini, kalau kamu mau menikahi saya, jadikan mahar saya adalah matinya ontanya Nabi Soleh. Ya, maka dia pun apa namanya? Dalam Al-Quran disebut fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dia memanggil temannya. Ya, si Kudar ini panggil temannya, tangkap ini. Ya, tangkap unta ini, kemudian temannya tangkap dan si Kudar tadi menyembelih unta tersebut. Ya, fa'aqar. Ini tanda-tanda yang Allah berikan kepada mereka, tidak percaya. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya Salih i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Masya Allah. Ya, maka mereka menyembelih onta tersebut dan mereka sombong. Ya, mereka sombong. Mereka berkata, wahai Saleh, kalau kamu memang benar-benar nabi, maka coba datangkan mana yang kamu ancamkan untuk kami. Coba mana? Ya, yang kamu ancamkan untuk kami. Iya. Maka Nabi Saleh berkata, ya tunggu saja 3 hari. Ya, tunggu saja 3 hari. Maka kalian akan didatangi oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika disampaikan seperti itu, mereka sudah mulai pucat. Dalam tafsir disebutkan, ya, pada hari pertama ini disuruh 3 hari. Ya, tunggu 3 hari maka kalian akan didatangi oleh siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka sudah mulai pucat. Hari pertama mukanya putih semuanya. Semuanya putih. Ya. Kemudian hari kedua sudah mulai hitam. Ya. Setelah lewat hari pertama, mereka mengatakan hari pertama sudah lewat. Waktu kita tinggal 2 hari. Bagaimana perasaan antum kalau seperti itu? Ya, divonis misalnya di penjara, divonis hukuman mati. Hukuman matinya 3 hari lagi. Ya. Hari pertama bagaimana? Ini sudah tidak bisa tobat lagi ini. Tidak bisa tobat lagi karena sudah selesai. Seperti siapa? Seperti Firaun. Nah, ketika ditenggelamkan, dia lihat, dia mengakui, betul. Ya. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Musa. Tapi ini namanya halul muayyanah. Ya, sudah tidak bisa lagi. Ya. Seperti seseorang ketika nyawanya sudah berada di kerongkongan. Ya, taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala malam yughargir, selama ajal belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah sampai di kerongkongan, dia masih ingat, dia masih tahu, tapi sudah tidak ada lagi gunanya taubat pada saat itu. Nah, sama dengan ini, lagi 3 hari tapi sudah tidak bisa taubat lagi. Ya.
Hari kedua mereka menunggu kematian, ya. Dan mereka tahu pasti binasa. Maka hari kedua lewat, hitam mukanya. Ya, pas masuk hari ketiga ya sudah tinggal menunggu, dan datanglah kepada mereka siksaan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhathum rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Ya, pada hari ketiga ya datanglah kepada mereka gempa yang sangat kuat, dan rumah-rumah mereka runtuh, dan mereka bertebaran di rumah-rumah mereka jathimin, dalam keadaan menjadi bangkai. Ya, ini kisahnya Nabi Saleh, ya, dengan kaumnya, dan Allah menyelamatkan Nabi Saleh dan orang-orang beriman. Allah menyelamatkan Nabi Saleh dan orang-orang beriman. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Ya, Nabi Saleh sudah peringati, ini ontanya Allah ini. Ya, jangan kalian ganggu dan kasih minum. Seperti yang kita ceritakan tadi, ya, ada satu sumur yang mereka gantian dengan onta itu. Ya, lama-lama mereka marah, mereka aduh kurang ajar ini onta kok ngatur-ngatur kita gitu. Masa satu onta ya menghalangi kebutuhan minum orang satu kampung, padahal mereka minum dari susu onta tersebut. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ya, maka mereka mendustakan itu, tidak percaya, mereka melanggar aturan itu. Ya, fa'aqaruha, maka mereka pun menyembelih onta tersebut. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Kemudian Allah, ya, karena dosa mereka maka Allah membinasakan mereka. Karena apa? Karena dosa. Sini kita pelajari ikhwan fillah sallallahu iyyakum, musibah apapun yang menimpa kita itu adalah ya karena dosa kita, ya, karena dosa. Masya Allah, kemarin ketika kita jalan-jalan ke Masamba, ya ada yang bilang, "Naam Ustaz, ya, memang sudah sewajarnya kami kena musibah." Karena dia lihat apa? Pelanggaran-pelanggaran syariat yang ada di sana. Wala yakhafu 'uqbaha, dan dia tidak takut dengan hukumannya, dengan akibatnya. Baik, kita bacakan tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Yukhbiru ta'ala an Thamud annahum kadzdzabu rasulahum bisababi ma kanu 'alaihi min at-tughyan wal baghi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Thamud, kaum Thamud, dan bahwasannya mereka tidak beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada mereka karena sebab kesombongan mereka dan sifat mereka yang melampaui batas. Qala Muhammad bin Ka'ab bitaqwaha, maksud daripada bitaqwaha di sini adalah biajma'iha, ya, keseluruhan mereka, ya, seluruhnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada siapa? Nabi Saleh. Wal awwalu aula, dan makna pertama yakni kesombongan, ya, maka ini lebih utama. Fa'aqabahum dzalika takdziban fi qulubihim bima ja'ahum bihi rasuluhum alaihi salatu wassalam minal huda wal yaqin idzim wal yaqin, ya. Mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mendustakan itu disebabkan apa namanya? Mereka mendustakan itu karena kesombongan yang ada di dalam hati mereka, ya. Maka mereka mendustakan apa yang datang kepada mereka dari Rasul mereka alaihi salatu wassalam berupa petunjuk dan keyakinan. Ya, yakni mereka tidak percaya dengan keyakinan yang petunjuk yang dibawa oleh Nabi Saleh karena adanya kesombongan di dalam diri mereka. Idzim ba'atha ashqaha ay ashqal qabila wa huwa Qudar bin Salif akhirun naqah. Idzim ba'atha ashqaha, ketika orang yang paling celaka di antara mereka bangkit. Siapa orang yang paling celaka ini? Di dalam kabilah tersebut wa huwa Qudar bin Salif, namanya Qudar bin Salif.
akhirun naqah, orang yang menyembelih unta tersebut. Wa huwa Uhaymaru Thamud, dia Uhaymaru Thamud, dijuluki Uhaymaru Thamud. Wa huwa alladhi qala Allah Ta'ala fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Ya, inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memanggil temannya ya untuk menangkap unta tersebut, fa'aqar, kemudian dia menyembelihnya. Wa kana hadzal rajul azizan fihim syarifan fi qaumihi nasiban ra'isan muta'an. Ya, orang ini Qudar bin Salif itu adalah orang yang sangat dihormati di kaumnya, ya, orang yang sangat dimuliakan di kaumnya dan memiliki nasab keturunan yang tinggi. Ya, pemimpin mereka yang sangat ditaati, muta'a. Kama qala al-Imam Ahmad, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Ahmad dalam hadisnya, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Zam'ah, dia berkata khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara an-naqata wa dzakara alladhi aqraha. Rasulullah alaihi wasallam berkhutbah, kemudian beliau menyebutkan an-naqah, ontanya Nabi Saleh. Kemudian juga menyebutkan orang yang menyembelihnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzim ba'atha ashqaha," ketika orang yang paling celaka di antara mereka bangkit, "Imba'atha laha rajulun 'amirun azizun mani'un fi rahtihi mithlu Abi Zum'ah." Ya, ketika orang yang paling celaka bangkit untuk menyembelih unta tersebut, yakni bangkitnya seorang yang kuat, yang mulia, yang didengarkan, yang dimuliakan. Ya, mani'un, orang yang mani ini apa? Dilindungi oleh kaumnya. Ya, didukung oleh kaumnya, dilindungi sehingga dia kuat. Ya. Dia kuat. Fi rahtihi, di dalam kaumnya, mithlu Abi Zum'ah, seperti Abi Zum'ah. Dari Ammar bin Yasir, dia berkata qala Rasulullah alaihi wasallam li Ali, dia berkata kepada Ali radhiyallahu taala anhu, "Ala uhadditsuka bi ashqan nas?" Wahai Ali, mau enggak saya kasih tahu kamu orang yang paling celaka? Qala bala, Ali berkata iya tentu saja wahai Rasulullah. Qala rajulan, ada dua orang. Yang pertama Uhaymaru Thamud, yang pertama orang yang dijuluki Uhaymaru Thamud, alladzi aqara an-naqah, yang menyembelih ontahnya Nabi Saleh. Walladzi yadribuka ya Ali ala hadza, yakni qarnihi, hatta tabtalla minhu hadhihi. Ya, dan orang yang kedua yang paling celaka adalah orang yang memukulmu atau menebasmu wahai Ali di bagian ini, ya, yakni lehernya, sampai Ali dilumuri darah. Qarnihi yakni lihyatuhu, ya, disebutkan jenggotnya, ya, jenggotnya. Wa qauluhu ta'ala faqala lahum Rasulullah, yakni Salihan alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul Allah berkata kepada mereka, yakni Salih alaihi salam, naqatallah, ini ontanya Allah, yakni hati-hati dengan onta ini. Ai ihzaru naqatallahi an tamassuha bisu, yakni hati-hati dengan onta ini, jangan kamu perlakukan dia dengan buruk. Sebenarnya orang semua takut, ya, orang semua takut, ya. Mereka meskipun tidak suka tapi takut itu. Wah, ini onta yang luar biasa, ini tidak mungkin main-main gitu, ya. Akan tetapi si siapa tadi, si Qudar tadi memberanikan diri karena sangat menginginkan apa? Wanita tersebut. Ini fitnah wanita yang luar biasa, ya. Fitnah wanita yang luar biasa. Sama dengan Ibnu Muljam, ya. Ketika ada seorang wanita yang datang kepada dia, ya, wanita yang sangat cantik,
Dibilang si Ibnu Muljam ini suka sekali sama perempuan ini. Ya, perempuan ini bilang, jadikan mahar saya kepalanya Ali. Ya, maka Ibnu Muljam pun pergi dan menebas kepalanya Ali. Ya, setelah melalui proses yang sangat dramatis. Ai ihdharu naqatallahi an tamassuha bisu. Hati-hati, janganlah kamu perlakukan unta ini dengan cara yang buruk. Wa suqiyaha ai la ta'taddu 'alaiha fi suqiyaha. Yakni jangan kamu ganggu dia kalau dia mau minum. Ya. Fa inna laha fa inna laha syarbu yaumin wa lakum syarbu yaumin ma'lum. Ya. Ini aturan yang disebutkan tadi. Ya, untuk kalian satu hari minum dan untuk dia satu hari minum. Qala Allah Ta'ala fakadzabuhu fa'aqaruha. Ya, mereka mendustakan Saleh, tidak mau mendengar. Ya, mereka melanggar peraturan yang dibuat oleh Nabi Saleh, fa'aqaruha, kemudian mereka menyembelihnya. Ai kadzabuhu fima ja'ahum bihi fa'aqabahum dzalika an akharun naqata allati akhrajaha Allahu minas sakhrati ayatan lahum wa hujjatan 'alaihim. Yakni mereka tidak percaya, ya, tidak mau mengikuti arahannya Nabi Saleh, sehingga hal itu menyebabkan mereka memotong atau menyembelih onta tersebut, yang Allah mengeluarkan onta tersebut dari batu yang sangat besar sebagai tanda-tanda bagi mereka dan hujjah atas mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Maka ini coba kita perhatikan ikhwan, ya. Allah tadi berfirman apa? Idzim ba'atsa ashqaha. Ketika orang yang paling celaka di antara mereka bangkit untuk menyembelih onta tersebut. Tapi ketika menyembelih, apa kata Allah? Fakadzabuhu fa'aqaruha. Dan mereka mendustakan Nabi Saleh dan mereka menyembelihnya. Kenapa disebut mereka? Padahal yang sembelih tadi satu orang. Idzim ba'atsa ashqaha, yang bangkit satu orang. Ya. Di sini para ulama menyebutkan bahwasanya perbuatan yang salah kalau didukung oleh orang yang lain, maka orang itu termasuk dalam golongan orang-orang yang berbuat kesalahan tersebut. Ya, didiamkan, tidak ditegur, bahkan didukung. Nah, orang-orang ini tadi memang tidak ikut menyembelih, tapi mereka mendukungnya. Ya. Mereka mendukungnya. Ayat ini disebutkan, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Maka Allah membinasakan mereka karena dosa mereka. Kenapa mereka disebutkan? Ay ghadabun alaihim fadammara alaihim. Karena marah kepada mereka, maka Allah membinasakan mereka. Fasawwaha, Allah meratakan. Ya. Apa maksudnya fasawwaha? Meratakan mereka. Ay faja'alal 'uqubata nazilatan alaihim 'alas sawa. Yakni Allah menyamaratakan hukuman itu kepada mereka. Ya. Qala Qatadah berkata, balaghana anna Uhaymar Thamud lam ya'qirin naqa hatta tabi'ahu saghiruhum wa kabiruhum wa dzakaruhum wa unthahum. Ya. Qatadah berkata, telah sampai kepada kami bahwasanya Uhaymar Thamud itu sebenarnya tidak menyembelih onta tersebut. Mungkin dia masih ragu-ragu, masih takut. Sampai diikuti oleh siapa? Hatta taba'ahum saghiruhum wa kabiruhum wa dzakaruhum wa unthahum. Sampai orang-orang anak-anak kecil, orang-orang dewasa, laki-laki, perempuan mendukung dia. Ya, mendukung dia, mengikutinya. Falamma ishtarakal qaumu fi 'aqriha damdamallahu 'alaihim bidzambihim fasawwaha. Ya. Maka ketika orang-orang ini ikut-ikutan
dalam penyembelihan itu mereka mendukungnya, tidak mengingkarinya, maka Allah menyamaratakan hukuman kepada mereka. Jadi ini bahayanya, suatu perbuatan dosa kalau didukung maka pendukungnya juga ikut. Makanya dosa riba bagaimana? Ya. Yang meminjamkan, yang meminjam, yang menulis, yang jadi saksi, ya, semuanya sama. Demikian pula dalam hadis disebutkan orang yang meminum khamar, mulai dari orang yang memerasnya, ya, khamar ini kullu muskirin khamar, semua yang memabukkan, ya, khamar, apakah itu ganja, ya, narkoba dan sebagainya, ya, Mirasantika ya dulu namanya, Masya Allah, yang jahat-jahat Pak cantik namanya Mirasantika, itu kan kayak nama cewek itu. Ya, nah, kata Rasulullah, yang memerasnya, yang membuatnya menjadi khamar, apa namanya, yang difermentasi, ya, yang memfermentasi, yang mengantarnya, meskipun mereka tidak minum, ya, cuma dijadikan sebagai pekerjaan, yang mengantarnya, yang menjualnya, yang menuangkannya, yang menuangkan, yang meminumnya sama hukumannya. Antum tidak merokok tapi bakarkan, sama hukumannya. Antum tidak merokok tapi jual rokok, sama hukumannya. Antum tidak merokok tapi tukang kerja di rumahnya antum belikan rokok, sama hukumannya. Ya, mendukung. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, maka hati-hati kita dari yang seperti ini, ya. Jadi dia ragu-ragu. Nanti orang-orang itu datang berkerumun, ya, dukung dia, kasih semangat dia, akhirnya dia potong sama semuanya. Padahal yang motong, yang berani pertama kali siapa? Si Kudar tadi. Tapi sama semua hukumannya di dunia dan di akhirat. Ya, kampung mereka diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wala yakhaf, wa quri'a fala yakhaf, ya, wala yakhafu uqbaha, wala yakhafu uqbaha, dalam bacaan yang lain fala yakhafu uqbaha pakai fa. Dan dia tidak takut dari akibatnya, ya. Qala Ibnu Abbas, la yakhafu Allahu min ahadin tabi'ahu, ya. Yang dimaksud di sini tidak, dan dia tidak takut dari akibatnya adalah Allah. Ya, Allah tidak perlu khawatir, Allah tidak takut. Ya, Allah menyiksa siapa yang dia kehendaki dan memberi kenikmatan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah tidak takut dengan akibatnya. Ya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, yang dimaksud wala yakhafu uqbaha, yakni Nabi Saleh. Ya. Nabi Saleh tidak takut dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya ketika menyembelih onta, karena dia tahu dia akan diselamatkan bersama orang-orang yang saleh. Dia cuma apa? Menyampaikan saja. Menyampaikan dengan sepenuh hati, dengan penuh kesungguhan. Orang mau terima atau tidak urusannya dia dengan Allah. Nah, sama juga dengan kita, ikhwan. Kita berdakwah saja, orang mau terima atau tidak, yang penting kita sudah penuh dengan kesungguhan, penuh dengan keikhlasan. Dakwah ini urusan kita dengan Allah. Mau diterima atau tidak, urusan kita dengan Allah, ya, bukan dengan dia, ya. Sama juga dengan dia mau terima atau tidak, urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah sampaikan, sudah melaksanakan apa, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang kedua. Dan tafsiran yang ketiga, ya, mengatakan bahwasannya yang tidak takut dengan akibatnya di sini adalah Uhaymar Thamud tadi, atau Qudar bin Salif. Dia tidak takut sama sekali ketika dia menyembelih onta, dia tidak takut. Makanya dia nantang tadi, ya, apa kata dia? Qalu ya Salih i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Saleh, mana yang kau ancamkan sama saya? Sini. Nah, coba kasih lihat. Ya.
borro ya. Nah, ini bahayanya orang sombong, sudah berbuat maksiat sombong lagi. Naktafi bihadzal qadar wa nas'alullah an yazidna ilman nafi'an wa naqtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.